Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masita. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Mula Warman. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Bontang. Pada hari ini saya akan mengajarkan materi menganalisis unsur intrinsik teks fabel dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan menggunakan media Salindia dan game WordWall. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Luar biasa, senyum ceria, belajar aktif, menyenangkan. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Luar biasa, senyum ceria, belajar aktif, menyenangkan. Yes, yes, yes. Oke, cukup semangat ya. Kita memang harus memulai pagi dengan semangat agar kegiatan atau belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semua yang ada di sini mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Baik, Agusman, Ibu minta tolong dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ini siapa yang sudah hadir ini, Nak? Hadir semua. Oke, berarti sehat semua ya? Kita memang harus menjaga kesehatan agar dapat beraktivitas dan belajar dengan lancar, sehat jasmani rohani. Oh, maaf. Kalau hari ini Bu Nurul masuk di kelas ini, berarti hari ini belajar apa? Oke, belajar bahasa Indonesia. Ibu ada yel-yel nih untuk pelajaran bahasa Indonesia. Coba perhatikan Bu Nurul. Kalau misalnya Ibu bicara atau berteriak bahasa Indonesia, kalian menjawabnya seperti ini. Ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu jaya, seperti itu ya. Bisa? Bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu jaya. Sekali lagi, bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mendengar suara kalian. Ibu mohon berdiri karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia.
Materi apa yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, pengertian dan ciri-ciri fabel. Ibu minta tolong Dani, apa pengertian dari fabel? Apa itu fabel? Cerita fabel adalah cerita yang isi tokohnya yaitu hewan yang berperilaku seperti manusia. Oke, tepuk tangan untuk Dani. Sekarang ciri-cirinya. Ibu minta tolong Maulin untuk menjawab apa sih ciri-ciri dari fabel itu? Ciri-ciri dari fabel yaitu tokohnya berupa binatang, watak dari tokohnya seperti manusia, konflik yang diangkat seputar kehidupan manusia, terdapat latar tempat, waktu, dan suasana, serta memiliki pesan moral. Tepuk tangan sekali lagi untuk Maulin dan Dani. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dan ciri-ciri fabel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu unsur intrinsik fabel. Nah, sebelumnya kalian coba perhatikan gambar di monitor, gambar di layar. Di sini ada ilustrasi yang berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang unsur intrinsik fabel. Diperhatikan di sini ada rumah dan di sebelah ada potongan bagian-bagian rumah. Ada yang bisa menjelaskan apa sih makna dari gambar di depan, gambar di monitor? Siapa? Agusman. Oke. Apa maksud dari gambar di atas sesuai dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Oke, jadi Bu, menurut saya rumah kan mempunyai bagian-bagiannya, termasuk atap, lantai, pintu, jendela, dan dinding. Nah, jikalau kalau rumah tersebut hanya mempunyai atap, tidak bisa dibilang rumah karena cuma mempunyai atap dan tidak mempunyai bagian-bagian yang lainnya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Agusman. Ya, benar, sesuai yang dijelaskan oleh Agusman. Di sini ada rumah yang terbentuk dari bagian-bagian seperti atap, ubin, pintu, jendela, dan dinding. Nah, apabila hanya ada atap, tidak ada ubinnya, tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, tidak ada dindingnya, maka tidak jadi sebuah rumah. Bila dikaitkan dengan materi kita pada pagi hari ini tentang unsur intrinsik, sama seperti rumah dan bagian-bagiannya, unsur intrinsik fabel juga mempunyai unsur-unsur pembangunnya yang akan kita ulas kembali pada hari ini, karena pada pelajaran SD kalian sudah pernah belajar tentang unsur-unsur fabel. Nah, apabila ada satu unsur saja atau dua unsur tidak ada di dalam fabel tersebut, maka fabel tersebut tidak lengkap, tidak baik. Paham? Oke, paham? Masih ingat nggak apa sih unsur-unsur intrinsik itu? Unsur-unsur intrinsik fabel? Lupa? Pelajaran SD? Oke, tidak apa-apa, nanti kita akan mengulas kembali. Kita akan mengulas kembali menggunakan permainan, namanya permainan detektif bahasa. Kalian akan memainkan sebuah permainan namanya word wall. Di situ kalian akan mendeteksi dan akan mencari konsep-konsep terkait unsur intrinsik fabel. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah kalian melakukan kegiatan detektif bahasa melalui permainan word wall, kalian sebagai peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik teks fabel yang didengar dan dibaca dengan tepat. Jadi nanti kalian akan bermain menggunakan permainan word wall untuk mencari apa saja sih unsur-unsur intrinsik fabel itu. Lalu nanti ada fabel yang Ibu berikan kepada kalian, kalian analisis itu secara berkelompok. Nah, manfaatnya, coba apa manfaat mempelajari materi unsur intrinsik teks pada fabel? Kalian perhatikan Ibu, ini karena manfaatnya sangat bagus untuk kalian, sangat dalam. Manfaatnya itu tentunya kalian akan lebih memahami bahwa fabel itu tersusun dari beberapa unsur-unsur yang membangun. Oke, unsur-unsur yang membangun sehingga akan membantu kalian memahami apa sih maksud dari fabel yang kalian baca atau kalian dengar itu. Ini tentunya sangat penting karena berhubungan dengan kegiatan literasi. Kegiatan literasi, apalagi kalian yang punya cita-cita sebagai penulis, itu dengan kalian mempelajari unsur intrinsik sebuah cerita, atau di sini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik
lebih konsentrasi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap? Oke. Sebelumnya, ayo bergabung dengan kelompok kalian. Tapi Ibu lihat, ini sudah bergabung dengan kelompok yang minggu lalu sudah Ibu bagikan ya? Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Ayo bergabung dengan kelompok kalian. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD-nya. Tolong di belakang. Masih satu. Coba kalian baca di sini petunjuk pengerjaan LKPD. Untuk memahami unsur intrinsik fabel, lakukan kegiatan detektif bahasa dengan memainkan permainan word-word melalui tautan yang dibagikan. Jadi nanti ada link yang Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian. Tautan yang akan Ibu bagikan itu, setelah itu kalian mencari apa saja unsur intrinsik fabel tersebut. Nah, setelah permainan berhasil kalian selesaikan, tulislah jawaban yang telah kalian temukan ke dalam tabel hasil kegiatan detektif bahasa. Coba kalian buka tabelnya. Yang di tabel pertama, tabel hasil kegiatan detektif bahasa. Di situ ada 8. Jadi kalian nanti tuliskan unsur-unsurnya dan penjelasannya. Nanti akan muncul kita temukan dalam kegiatan bermain kita. Selanjutnya, bacalah atau dengarkan teks fabel yang akan Ibu bagikan nanti. Lalu analisis unsur intrinsik fabel tersebut. Lalu setelah itu kalian mempresentasikan ke depan, oke? Oh iya, satu lagi bagi kelompok yang mengerjakan dengan baik dan presentasi dengan baik, akan ada rewardnya berupa voucher belanja di koperasi senilai Rp10.000. Jadi kalian harus aktif, harus serius, harus baik dalam pengerjaan LKPD-nya, oke? Setuju? Oke. Ibu akan membagikan linknya. Membagikan link di situ. Bentar ya. Sudah Ibu kirimkan, coba. Sudah bisa dilihat. Sudah Ibu kirimkan. Ibu jelaskan ya dulu ya, bagaimana cara bermain detektif bahasa menggunakan permainan word wall, oke? Coba kalian perhatikan ke depan. Seperti ini. Nanti kalian tuliskan nama kalian, karena ini nanti akan masuk ke daftar nilai Ibu. Masukkan nama kalian, misalnya Nurul. Lalu mulai. Ini seperti permainan apa? Pac-Man. Nah, ini ada soalnya. Tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Apa itu? Latar. Berarti kita masuk ke kolom latar, tetapi harus menghindari binatang-binatang yang mengejar kita. Latar itu di atas. Jangan sampai terkena, oke? Masuk ke latar. Karena kalau kalian terkena binatang tersebut, maka kalian akan mati. Tetapi tenang saja, kalian punya nyawa 4. Jadi dalam permainan ini kalian punya nyawa 4. Jadi setelah kalian mati, kalian masih mempunyai nyawa lain. Tetapi kalau sudah 4 kali mati, tidak bisa bermain lagi. Oke? Paham? Oke. Sekarang kalian buka
saling itu, lalu tuliskan nama kalian dan cobalah bermain detektif bahasa menggunakan permainan word wall. Silakan. Silakan namanya ya. Tulis nama kalian. Coba nama, berarti kelompok juga boleh ya. Masuk ke kolomnya tanpa bertemu dengan binatang-binatang yang mengejar. Karena kalau kalian bertemu dengan binatang-binatang yang mengejar, maka nyawa kalian akan berkurang. Dan kalian main permainan itu. Posisi pengarah. Ke kolom sudut pandang tanpa bertemu dengan binatang-binatang. Nanti di akhir permainan kalian itu akan muncul unsur intrinsik dan pengertian-pengertiannya. Dia masih ada 3 nyawanya. Itu sama alur kan? Iya, alur. Tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Apa yang masuk? Ciri khas bahasa berarti apa? Masuk ke kolomnya. Jangan lupa setelah permainan itu kalian isi tabel hasil kegiatan detektif bahasa. Jadi unsur intrinsiknya apa dan penjelasannya apa. Mudah kan? Skor 8 bagi benar semua dalam waktu 3 menit 16 detik, luar biasa. Setelah permainan selesai, kalian boleh tuliskan hasil kegiatan detektif bahasa kalian ke dalam tabel hasil kegiatan detektif bahasa. Ayo tuliskan hasil kegiatan detektif bahasa pada tabelnya. Ketemu kamu dia, ketemu kamu dia, ketemu. Dia.
kalian menuliskan hasil kegiatan kalian ke dalam tabelnya. Ini tugas satu nih berarti untuk yang prinsipnya. Sudah sudut pandang, latar, gaya bahasa, amanat, tokoh, tema, dan alur. Apa yang bisa kira-kira? Berarti penokohan, tulis di situ penokohan. Tadi penjelasannya apa? Sudahlah, skornya berhasil 8 dalam waktu 2 menit 45 detik. Tabel hasil kegiatannya juga sudah. Baik, luar biasa. Kelompok 3 ya? Bukan sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah. Oke, satu lagi kelompok 2. Kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, kembali perhatiannya kepada Ibu. Kelompok Agusman sudah. Kalau sudah, kita cek pemahamannya. Oke, Ibu cek ya. Gagasan yang mendasari cerita. Apa itu? Oke. Ciri khas bahasa yang digunakan dalam cerita fabel? Tempat, waktu, dan suasana dalam cerita fabel? Bagian pelaku yang terlibat dalam cerita? Sifat pelaku dalam cerita? Rangkaian peristiwa yang menjalin cerita? Posisi pengarang dalam cerita? Sudah paham semua, tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya, kalian sudah melakukan kegiatan detektif bahasa dengan permainan tadi. Menyenangkan? Menyenangkan? Seru? Seru ya. Kalian perhatikan lagi ke depan. Ibu akan memutarkan sebuah fabel, pembacaan fabel. Kalian perhatikan, kalian simak. Karena nanti kalian akan menganalisis unsur intrinsik fabel yang akan kalian saksikan. Perhatikan semuanya ya. Melarang sifat.
keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus menyiapkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, belalang sembah menari di dekat sarang musuh. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tarian yang terlihat sangat menakjubkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari. Namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dan membawa makanan untuk dibawa ke sarang. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja, "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Kan masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut datang untuk mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Dia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanan karena takut kehabisan. Melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang kembali pulang dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat. Masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depan dengan berusaha. Bukan hanya menikmati kesenangan yang sesekarang. Baik, sekian sudah selesai. Sudah disimak? Tentang apa? Belalang sembahyang dari video tadi, dari pembacaan fabel tadi. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi, menganalisis unsur intrinsik dari teks tersebut. Teks belalang sembah tersebut kalian cari temanya, kalian cari tokohnya, kalian cari penokohannya. Misalnya semut, penokohannya apa? Kalian jelaskan di situ di tabel H
hasil kegiatan analisis unsur intrinsik fabel di situ. Kalian jelaskan kenapa misalnya belalang itu pemalas, alasannya apa di situ, dimasukkan ke situ. Dan kalian cari unsur intrinsik lainnya, analisis unsur intrinsik lainnya. Tapi tenang, Ibu akan membagikan teks dari pembacaan fabel tadi agar kalian lebih mantap lagi dalam menganalisis. Itu ada belalang sembah. Itu teks dari pembacaan fabel yang sudah kalian saksikan beberapa menit yang lalu. Sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian, semuanya harus aktif. Oke, semuanya harus aktif. Kalau ada yang ingin tanyakan boleh. Ada yang mau tanyakan? Paham? Paham instruksi dari LKPD tersebut? Silakan berdiskusi. Ibu beri. Diberikan kutipannya. Kalau misalnya kalian menyebut bahwa tokoh belalang itu pemalas, apa buktinya? Di situ ya. Apa buktinya? Begitupun dengan latarnya, latar tempat, bersama kutipannya, itu namanya kegiatan analisis.
Apabila ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
10 menit lagi ya. Kelompok 5 sudah, kelompok Lutfi? Sudah belum? Menggunakan gaya bahasa yang ringan dan dipahami berarti dia menggunakan bahasa yang seperti apa? Saya tidak baku bahasa sehari-hari. Tidak baku dan bahasa sehari-hari. Ada dialog antar tokoh. Seperti itu ya. Sama. Kelompok 4 sudah? Bentar lagi tuh ya. Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 3 berarti? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 1? Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ke depan. Karena setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil analisis teks tabel yang kalian dengar dan kalian baca. Di masing-masing kelompok akan mempresentasikan dan ada perwakilan kelompoknya. Jadi kumpulkan. Ada kelompok 1, tulis namanya belum ya? Jangan lupa ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Oke, baik, kita akan presentasi. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi analisis teks fabelnya. Yang lainnya boleh menghadap ke depan karena teman
analisis dari kelompok 4. Yang pertama, temanya yaitu sikap menyia-nyiakan waktu. Tokoh yang digunakan dalam cerita yaitu belalang sembah dan semut. Penokohannya, belalang sembah memiliki sifat pemalas. Kutipan ceritanya, musim dingin kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Yang kedua, semut pekerja keras dan baik hati. Kutipannya, musim dingin segera datang, maka para semut itu segera mencari berbagai makanan. Lalu kutipan selanjutnya, melihat belalang kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Alur yang digunakan yaitu alur maju, karena menceritakan dari musim gugur ke musim dingin. Lapar tempat dalam cerita yaitu kebun anggur. Kutipannya di sebuah kebun anggur dan sarang semut. Kutipannya di dekat sarang semut. Latar waktunya yaitu musim gugur. Musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin. Musim dingin tiba. Suasananya menyedihkan. Rasa iba oleh semut ketika menghadapi belalang yang kesulitan karena tidak memiliki cadangan makanan pada saat musim dingin. Sudut pandang orang ketiga karena menggunakan nama. Gaya bahasa yang digunakan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Menggunakan gaya bahasa yang tidak baku, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amanat, janganlah menyia-nyiakan waktu. Kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk menyiapkan masa depan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 6. Kelompok 6. Perwakilan dari kelompok 6 siapa? Silakan. Boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kegiatan detektif bahasa. Tema belalang yang pemalas dan menyia-nyiakan waktu. Tokoh belalang, semut, tentara semut. Penokohan belalang pemalas karena hanya bersenang-senang dan bergantung kepada orang lain. Semut suka menolong karena semut dengan ikhlas membagi makanan kepada belalang. Tentara semut bekerja keras dalam mencari makanan untuk musim dingin. Menggunakan alur maju karena menceritakan kejadian dari musim gugur hingga musim dingin. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menceritakan tentang belalang dan semut. Latar tempat kebun anggur. Latar waktu musim gugur, musim dingin. Latar suasana menyedihkan karena belalang kelaparan. Mengharukan karena semut ingin membantu belalang dengan berbagi makanan. Gaya bahasa tidak baku dan bahasa sehari-hari. Amanat, masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok 6. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok Elsa, perwakilannya boleh ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Bernazi. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi saya akan mempresentasikan tabel hasil analisis fabel belalang sembah. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh tersebut ada semut dan belalang. Penokohannya, yang pertama ada semut, pekerja keras, tekun, baik hati. Semut dikatakan pekerja keras karena ia berjuang atas kehidupannya sendiri untuk musim dingin nanti. Nah, kutipannya adalah ketika musim dingin makanan akan sangat sulit didapatkan, maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan
ketika musim dingin telah tiba. Watak yang kedua adalah tekun. Semut dikatakan tekun karena ia memiliki niat untuk mencari makanan. Kutipannya berada pada paragraf 4, yaitu kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak untuk masukkan kalian? Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Dan yang terakhir adalah baik hati. Semut dikatakan baik hati karena ia memberikan makanan kepada belalang saat musim dingin, meskipun semut awalnya menolak. Itu terbukti pada kutipan paragraf 4 yang dialognya belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Selanjutnya adalah alur. Alur yang digunakan adalah maju, karena pada cerita tersebut tertulis musim gugur akan segera berlalu dan akan datang musim dingin pada paragraf 1. Latarnya tempat kebun anggur pada paragraf 1, pohon-pohon paragraf 2, sarang semut paragraf 3. Waktunya musim gugur paragraf 1, musim dingin paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Suasananya adalah menyenangkan, menyedihkan, bingung, dan gelisah. Selanjutnya adalah tema. Tema yang digunakan pada cerita fabel tersebut adalah tentang membuang waktu dan bermalas-malasan. Yang keenam adalah gaya bahasa, tidak baku, karena terdapat dialog yang menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami. Sudut pandang yang digunakan orang ketiga, karena pada fabel tersebut menceritakan tokoh belalang dan semut. Amanat yang terakhir adalah amanat dalam fabel tersebut adalah masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Selain itu, menurut saya amanat pada fabel tersebut adalah bahwa ada saatnya di mana kita bersenang-senang dan ada pula saatnya kita untuk bekerja keras, dan kita harus memiliki prinsip untuk bisa membagi waktu kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tangan untuk kelompok 2, 1 maksudnya, mohon maaf. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 kelompok Daia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dalia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tabel hasil kegiatan detektif bahasa. Yang pertama adalah tema. Tema dari cerita tersebut ialah sifat pemalas dan membuang-buang waktu yang menyengsarakan tokoh belalang. Tokoh ialah belalang sembah dan semut. Penokohan belalang sembah. Belalang sembah pemalas karena malas lebih baik kita terdapat dari kutipan lebih baik kita mengumpulkan makanan. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu karena musim dingin masih lama. Semut rajin mengumpulkan makanan sebelum musim dingin. Terdapat di kutipan semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Alur yang digunakan ialah alur baju karena dimulai dari musim gugur yang akan datang berganti ke musim dingin. Gaya bahasa yang digunakan ialah bahasa yang tidak baku dengan menggunakan dialog-dialog seperti kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Latar tempat kebun anggur. Kutipannya ialah suatu hari di sebuah kebun anggur. Kedua, rumah semut
Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ketiga, pohon-pohon. Mereka sering hidup di pohon-pohon. Yang kedua, latar waktu. Suatu hari, kutipannya ialah suatu hari di sebuah kebun anggur. Dan musim dingin tiba. Latar suasana senang. Lebih baik kita bersenang. Terdapat pada kutipan, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan ialah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Amanatnya ialah masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Selain itu, saya akan menambahkan amanatnya ialah jika kita malas, itu akan menimbulkan bencana yang sangat besar. Contohnya seperti belalang. Dia sangat malas mencari makanan dan akhirnya dia juga sengsara di akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok Cindy. Perwakilan kelompoknya silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Andreini. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin membacakan hasil diskusi kelompok saya tentang unsur instruksi. Pertama yaitu tema, sifat lalai dan menyia-nyiakan waktu. Kedua, tokoh, semut dan belalang. Ketiga, penokohan, semut rajin, bekerja keras dan bisa membagi waktu antara bekerja dan bersenang-senang. Belalang pemalas, tidak bisa membagi waktu sehingga tidak bisa membagi waktu antara bekerja dan bersenang-senang. Latar yaitu latar tempat yaitu kebun anggur. Kutipannya, suatu hari di sebuah kebun anggur tinggal sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Pohon, mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut, sarang semut atau rumah semut. Suatu hari sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Belalang kelaparan dan berlari ke rumah semut. Kedua, latar waktu, musim dingin. Musim dingin tiba, musim gugur. Para semut melihat para musim gugur akan segera berlalu. Latar suasana yaitu menyedihkan. Akan tetapi melihat belalang lemas, kelaparan semut tidak tega dan memberikan makanannya. Kelima, alur. Memiliki alur maju karena menceritakan dari musim gugur ke musim dingin. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga karena menceritakan orang lain. Ketujuh, amanat. Dalam hidup kita tidak boleh bersikap santai dan harus mempersiapkan diri untuk hari esok dan tidak pasti. Kita juga harus bekerja keras, kita harus membagi waktu. Gaya bahasanya menggunakan bahasa yang tidak baku karena menggunakan bahasa sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Ahmad Aditya. Kali ini saya akan mewakili kelompok 5 dan saya akan mempresentasikan dari hasil mengidentifikasi unsur intrinsik pada teks Belalang Simbah. Yang pertama adalah tema. Temanya adalah menunda waktu dan pekerjaan. Latar yang pertama adalah tempat. Di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Terletak di kata kebun anggur. Waktu, musim dingin telah tiba. Terletak di musim dingin. Suasana, belalang lemas kelaparan. Semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Suasana tersebut termasuk dalam suasana yang mengharukan. Tokoh, pasukan semut dan belalang. Penongkongan,
Semut memiliki sifat yang rajin dan dermawan karena menyiapkan sesuatu dan mau memberikan sedikit makanan pada belalang. Yang kedua adalah belalang, memiliki sifat yang malas dan egois, suka menunda waktu yang sudah diberikan dan juga lebih mementingkan kepentingan pribadi. Yang kelima adalah alur. Pada teks ini menggunakan alur maju karena menceritakan yang awalnya musim gugur dan lanjut ke musim dingin. Yang keenam adalah sudut pandang pengarang, sudut pandang orang ketiga, karena penulis ini menceritakan tokoh dalam cerita dan mengetahui semua alur dalam cerita tersebut. Yang ketujuh adalah gaya bahasa, menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah untuk memahami alurnya, dan juga dilengkapi dengan dialog. Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin. Yang kedelapan, amanat. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Terletak pada paragraf terakhir. Dan juga menurut argumen saya, pesan moralnya adalah janganlah suka menunda waktu karena kita tidak tahu kejadian yang akan datang. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya mulai dari sekarang dan kita bisa mempersiapkan diri ketika di masa yang akan datang nanti. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama untuk kelompok 5. Boleh kembali ke tempat. Oke, penampilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentang analisis unsur intrinsik teks fabel dalam sembah sudah baik, sudah luar biasa. Namun ada yang terbaik dari yang baik-baik ini. Menurut kalian kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok? Sebenarnya ada 2 kelompok. Menurut ibu ada 2 kelompok. Yang ibu bingung ini siapa yang lebih baik. Dan karena menurut ibu sama. Kelompok 1 dan 5. Kelompok 1 dan 5 seperti yang sudah ibu katakan di awal, untuk kelompok terbaik presentasi dan diskusi maka akan mendapatkan reward berupa voucher belanja di bagasi 90.000. Nanti kalian boleh mengambil di ibu karena ibu belum berikan. Tapi kalian hanya bisa menukarkannya di koperasi. Oke, kelompok lain nanti untuk pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi ya. Oke, lebih aktif lagi. Tapi sudah baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kita sudah menganalisis unsur intrinsik teks fabel. Sangat bagus amanatnya ya. Kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, tidak boleh menyia-nyiakan waktu, karena saatnya itu akan menyengsarakan kita. Seperti belalang yang tadi itu. Seperti kata Gusman, ada saatnya kita bersenang-senang dan ada saatnya kita bekerja keras. Gitu ya. Bagi kalian sebagai seorang pelajar, jangan hanya bermain, tetapi belajar. Oke? Ya? Kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Materi apa yang kamu mau pelajari hari ini? Unsur intrinsik teks fabel. Apa saja? Tema, tokoh, penambahan, latar, alur, amanat, sudut pandang dan gaya bahasa. Tempat dan waktu kejadian dalam cerita itu apa? Latar. Posisi pengarang dalam cerita. Pesan yang ingin disampaikan pengarang. Rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Gagasan yang mendasari cerita. Sifat pelaku dalam cerita. Pelaku yang terlibat dalam cerita. Ciri khas bahasa yang terdapat pada cerita. Oke, sudah paham semua ya? Oke.
Oke, tadi itu kita sudah bermain detektif bahasa. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian setelah bermain sambil belajar menggunakan game Wordwall detektif bahasa untuk mencari konsep unsur intrinsik? Bagaimana perasaannya? Senang, seru. Ibu minta tolong satu orang untuk menyampaikan pendapatnya bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Siapa yang mau atau ibu tunjuk? Oke, Agusman. Bagaimana perasaannya hari ini setelah kita belajar menganalisis unsur intrinsik? Oke Bu, jadi menurut saya perasaan saya hari ini senang. Terlebih pada saat Ibu mengasih game itu menurut saya ada sedikit tantangan dalam gamenya, dan menurut saya seru juga karena ada materi yang ada pertanyaan yang harus jawab sesuai materi yang pada pagi hari ini. Dan juga ini kan materi dari SD Bu, jadi menurut saya sangat bagus jika diulang kembali pada kelas 7 pada kelas 7 ini sekarang. Itu sedikit aja Bu. Oke, apakah ada kesulitan? Tidak ada Bu, karena sangat mudah dipahami tentunya pada yang tugas Ibu berikan tadi. Tepuk tangan untuk Agusman. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang Ibu akan bagikan linknya di WhatsApp. Coba ya, sebentar Ibu kirimkan linknya di WhatsApp. Kalian lihat di situ ada 3 soal pilihan ganda. Sudah? Benar. Ya, ini baru terkirim soalnya. Di situ kalian kerjakan. Sudah? Tulis namanya. Tulis nama, masuk langsung ke penilaian Ibu. Dan situ ada 3 soal, waktunya 3 menit. Sudah ya? Sudah bisa dibuka semua? Sudah, silakan mengerjakan. Waktunya 3 menit, 1 menit untuk 1 soal. Satu menit. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, ayo kita bahas sebentar. Perhatikan semua ke depan. Kita bahas bersama. Dari balik tanah muncullah seekor semut. Dengan sombongnya ia berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku terlindung dari badai kemarin. Tidak seperti engkau yang ada di atas tanah." Wataknya apa?
Sombong. Oke, benar. Nomor 2. Pukul 5 sore, Musang baru saja pulang ke rumahnya setelah bermain sore dengan gajah dan harimau di hutan. Masih dengan penuh keringat dan kawasan setelah bermain, Musang langsung menuju dapur untuk melepas dahaga. Latar tempat dan waktu. Dapur sore hari. Selanjutnya, setelah itu Raja Kera melompat ke seberang sungai, berenang dengan susah payah. Dicarinya sutas akar yang menjulai ke pohon kayu, ujung akarnya dibawa ke seberang kembali. Maksudnya hendak dibuat jembatan untuk rakyatnya, tetapi malah akar itu tidak sampai, kurang sedikit lagi. Dengan tidak pikir panjang, diikatnya kakinya sebelah, kemudian ia bergantung pada batang kayu. Amanatnya apa nih? Seorang pemimpin harus memikirkan nasib rakyatnya dalam keadaan bahaya sekalipun. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih ingat bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu, jaya. Sekali lagi, bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu, jaya. SMP Negeri 2, prestasi. SMP Negeri 2, prestasi. Luar biasa, semangatnya masih ada ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, karena untuk pertemuan selanjutnya kalian masih akan menganalisis unsur intrinsik dari fabel. Jadi di rumah kalian harus membaca ulang, mempelajari ulang tentang unsur intrinsik. Pertemuan selanjutnya kalian akan menganalisis kembali, tetapi bedanya tidak dilakukan secara berkelompok, secara individu. Oke, Ibu minta tolong Agusman untuk memimpin doa menutup pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih atas semangat dan partisipasi belajarnya pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita.